Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Anissa, NPM 20110603666 dari kelas D Pendidikan Biologi semester 4. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kesumawardani, MPD. Video kali ini saya akan sedikit membahas dan menyampaikan mengenai materi hukum lingkungan. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian hukum lingkungan. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Dalam kata lain, hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum lingkungan mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membentuk suatu sistem. Hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri dari hukum penataan lingkungan, hukum acara lingkungan, hukum perdata lingkungan, hukum pidana lingkungan, dan hukum lingkungan internasional. Yang kedua yaitu aspek-aspek dalam tujuan hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan pemerintah terbagi lagi ke dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama ada hukum kesehatan lingkungan. Hukum kesehatan lingkungan yaitu adanya hubungan dengan kebijaksanaan di bidang lingkungan dengan pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara dengan mencegah kebisingan yang pada tujuannya adanya keserasian perbuatan manusia. Yang B yaitu hukum perlindungan lingkungan. Hukum perlindungan lingkungan ini ialah cabang hukum lingkungan yang tidak hanya menyangkut suatu bidang kebijaksanaan, tetapi sebagai kesatuan dari berbagai peraturan perundang-undangan di sektor pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu hukum tata ruang. Hukum tata ruang erat kaitannya dengan penataan ruang, yang diarahkan pada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik antara ruang dan kehidupan manusia. Menegakkan hukum lingkungan berfungsi sebagai mata rantai terakhir dalam sistem pengaturan perananaan kebijakan tentang lingkungan yang terdiri dari beberapa urutan, yaitu perundang-undangan, penentuan standar, pemberian izin, penerapan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki beberapa asas yang dicantumkan pada pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemaran membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Sedangkan tujuan dari Kementerian Lingkungan adalah yang pertama yaitu merumuskan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, merencanakan pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, B. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan lingkungan hidup, dan C. Merumuskan, mengembangkan perangkat hukum pengelolaan lingkungan hidup, dan memantau penerapannya, mengembangkan sistem dan tata laksana pengelolaan lingkungan, memantau dan mengevaluasi kualitas lingkungan, serta pembangunan sistem informasi lingkungan. Yang ketiga yaitu peranan hukum lingkungan. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, eksistensi hukum lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan sosial dalam masalah lingkungan. Perangkat hukum lingkungan dibutuhkan dalam kerangka menjaga agar supaya lingkungan dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri. Dalam hukum lingkungan diatur tentang objek dan subjek yang masing-masing adalah lingkungan dan manusia. Lingkungan hidup sebagai objek mengatur dilindungi dari perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya tetap berada dalam suasana serasi dan saling mendukung. Peranan hukum lingkungan sangat penting dalam pembangunan,
yaitu yang pertama, hukum berfungsi sebagai alat keteraturan, yakni menata perilaku setiap orang dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua, hukum berfungsi sebagai alat keadilan, memiliki peran untuk menciptakan keadilan bagi semua dalam kerangka penataan dan pengelolaan lingkungan atas sumber daya alam. Yang ketiga, hukum sebagai alat rekayasa sosial, berperan berubah sikap sosial masyarakat, mengarahkan perilaku budaya setiap orang kepada paradigma pemanfaatan pengelolaan energi atau sumber-sumber alam, dengan pola efisien dengan mengurangi kerusakan dan dampak. Demikian juga terciptanya interaksi lingkungan yang bertujuan menyerasikan pembangunan dengan lingkungan. Yang keempat yaitu sanksi-sanksi hukum lingkungan administratif. Sanksi hukum administratif adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintahan tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan lingkungan administratif. Perancangan UU PPLH memformalkan teguran tertulis sebagai salah satu sanksi hukum administrasi. Yang pertama ada paksaan pemerintah dalam UU LH 1997, kewenangan menerapkan sanksi paksaan pemerintahan hanya ada pada gubernur sebagaimana dinyatakan dalam pasal 25 ayat 1 UU LH 1997 memberikan wewenang kepada gubernur untuk menjatuhkan sanksi hukum administratif paksaan pemerintah dalam bentuk pencegahan dan penghentian pelanggaran yang telah terjadi, penyelamatan dan penanggulangan atau pemulihan atau beban biaya penanggung jawab usaha. Yang kedua yaitu pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan UU LH 1997 tidak mengenal sanksi administrasi berupa pembekuan izin, sedangkan UU PPLH mengatur keberadaan sanksi pembekuan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2C. Memperjelaskan perbedaan antara pembekuan izin dan pencabutan izin. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai hukum lingkungan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.